saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Yonando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mengenal kasih karunia Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Ada pepatah Indonesia yang berkata, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Dengan adanya pengenalan yang baik, dengan ada pengenalan yang lebih mendalam kepada seseorang, maka kita bisa menyayangi mereka, maka kita bisa mempercayai mereka, maka kita bisa menjalin hubungan yang lebih mendalam lagi kepada orang tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nats ini bagian dari pelayanan kasih yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan secara keseluruhan dalam nats ini Paulus menggugah hati orang-orang Korintus dengan memberikan contoh. Di ayat yang pertama dan kedua, dia memberikan contoh bagaimana orang-orang Makedonia, di mana mereka yang penuh dengan kekurangan, di mana mereka yang tidak punya kelebihan apa-apa, tapi mereka punya kelebihan yang mau berbagi kepada orang-orang suci, orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan mereka telah mengumpulkan persembahan tersebut dan telah dibawa ke Yerusalem. Dan hal inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana Paulus menggugah hati mereka. Karena apa? Orang-orang Korintus secara ekonomi, kita tahu kota Korintus pada saat itu merupakan kota yang menjadi persinggahan, pelabuhan. Bahkan banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi, karena Korintus merupakan kota yang sangat maju dan perputaran perekonomian sangat baik di sana. Maka secara ekonomi mereka memiliki kelebihan dari orang-orang Makedonia, tetapi dalam hal pemberian, dalam hal mempersembahkan persembahan kepada orang-orang kudus seperti yang sudah disepakati sebelumnya, mereka masih belum. Dan inilah kesempatan bagi Paulus untuk menggugah hati mereka, mengingatkan mereka betapa mereka harus memberikan persembahan kepada orang-orang kudus. Dengan pemaparan yang sudah dia sampaikan di ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-8, dan sampailah pada ayat yang ke-9, di mana dia berkata, karena kamu telah mengenal kasih karunia Allah. Mengenal kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang bagaimana? Yang perlu diperkenalkan, yakni kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Yesus yang dulu tadinya kaya, rela menjadi miskin. Yesus dalam kesatuannya dengan ilahi, dengan Allah, dalam Trinitatis, dia adalah Allah, pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Bahkan alam semesta ini adalah bagian dari kepunyaannya. Termasuk apa yang dimiliki oleh manusia merupakan bagian dari kepunyaannya. Dia yang rela meninggalkan keilahiannya, mengambil rupa seorang manusia, bahkan rupa seorang hamba, menjadi miskin. Agar apa? Orang-orang yang percaya kepada Allah, percaya kepadanya, menjadi kaya di dalam segala sesuatu. Ya, itu yang dikatakan dia, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Karena Yesus rela menanggalkan segala sesuatunya, rela menjadi miskin. Demi apa? Demi kita manusia yang telah ditebusnya dari dosa dan pelanggaran, diangkatnya menjadi penerima anugerah keselamatan dari Allah, menjadi kaya dalam segala sesuatu. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita kenal terus kasih karunia Allah yang ada dalam diri kita. Kita hitung berkat Tuhan yang ada dalam diri kita, sehingga kita memiliki hati yang ikhlas, memiliki kemurahan untuk berbagi dengan sesama. Karena apa? Itu pun kita terima atas kasih karunia Tuhan, dilimpahkan, dititipkan kepada kita dari harta, dari berkat yang kita miliki. Selamat mulai aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.